Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina wa ba'du. فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا رب العالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فيا أيتها الأخوات إن شاء الله لهذا اللقاء نتناول موضوعنا الجديد استمرار من موضوعنا الأمس في وجوب تقديم الخبر على المبتدأ. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan ya materi kita di wujubi taqdimil khabar 'alal mubtada'. Kapan mubtada itu wajib didahulukan, kapan khobar itu wajib didahulukan dari khobar, kapan khobar itu wajib didahulukan dari mubtada. Insyaallah langsung lanjut ya, karena nggak ada lagi halal bihalal Ramadan Syawal, karena antum sudah mengambil rutlah yang cukup panjang. Wal'an hadha huwa الشرح الأخير في وجوب تقديم الخبر على المبتدأ. وتوقفنا بالأمس في الرقم الثالث والآن ننطلق إلى الرقم الرابع ya. Kemarin kita sudah sampai pada nomor 3 dan sekarang kita akan melanjutkan ke nomor yang keempat, dan inilah pembahasan terakhir di wujubi taqdimil khabar 'alal mubtada'. Madza huwa kapan khabar itu wajib didahulukan dari mubtada'? An yakunal khabaru mahsuran fil mubtada'i. An yakunal khabar mahsuran fil mubtada'i. Khabar itu dihasar. Si khabar itu dihasar atau difokuskan pada si mubtada'. Khobarnya dihasar. Ya, khobarnya itu dihasar atau dengan kata lain difokuskan pada mubtada'. Baik itu menggunakan innama ataupun menggunakan ma. Khobarnya dihasar atau difokuskan pada mubtada' dengan bantuan innama atau ma. Coba perhatikan contoh berikut ini. Innama fil bait aliyun. Innama fil bait aliyun. Coba di sini yang mana kalimat yang dihasar atau difokuskan pada mubtada'. Innama ini bantuannya. Coba kita artikan, sesungguhnya di dalam rumah itu hanya Ali. Berarti mubtada'nya adalah yang diakhirkan, karena kita bilang karena di sini yaitu merupakan contoh dari wajibnya khobar itu didahulukan dari mubtada'. Khobarnya yang mana? Fil bait, dan mubtada'nya Ali. Ketika kita menggunakan innama, bantuan innama, maka di sini wajib kita mendahulukan khobar daripada mubtada'. Fil bait berarti mahsur dan Ali mahsurun fihi. Fil bait ini yang dihasarkan dan Ali ini yang dihasarkan dengannya, yaitu fil bait ini. Artinya sungguhnya di dalam rumah itu hanya Ali. Kita mau memfokuskan bahwasanya di dalam rumah itu hanya Ali, nggak ada orang lain. Makanya kita mengatakan innama fil bait aliyun. Sesungguhnya di dalam rumah hanya Ali. Beda dengan kita mendahulukan mubtada' dari khobar dengan menggunakan kalimat innama, maka dia artinya salah total.
Innama aliyun fil mubtada'i. Nah, artinya sesungguhnya Ali hanya di dalam rumah. Coba. Artinya bertolak belakang jauh sekali. Dengan kita meletakkan khobar di awal jumlah dengan di akhir jumlah. Innama aliyun fil baiti. Sesungguhnya Ali hanya di dalam rumah. Nah, sesungguhnya Ali hanya di dalam rumah berarti Ali tidak pernah keluar dari rumah, hanya di dalam rumah saja. Beda dengan innama fil baiti aliyun. Sesungguhnya di dalam rumah hanya Ali. Nah, hanya Ali, nggak ada orang lain. Nah, emangnya kalau di sini innama aliyun fil baiti, sesungguhnya Ali hanya Ali hanya di dalam rumah. Emangnya Ali nggak keluar-keluar? Emangnya Ali nggak ke masjid? Kan laki-laki wajib salat berjamaah di masjid. Nah, berarti ini perkataan kita innama aliyun fil baiti ini hadza qauluna khati'un, salah ya. Fal qaulus sahih wa innama fil baiti aliyun, sungguhnya di dalam rumah hanya Ali, dengan kita mendahulukan khobar daripada mubtada. Nah, di sini wajib hukumnya kita mendahulukan khobar dari mubtada. Kapan? Ketika kita menghasarkan suatu khobar atau kita memfokuskan suatu khobar dengan menggunakan kata innama atau dengan menggunakan bantuan innama. Yang kedua, ma khaliqun illallah. Yang kedua dengan bantuan ma khaliqun illallah. Nah, di sini yang mana khobar? Ingat, khobar wajib di awal jumlah. Kita memfokuskan khobar itu di awal jumlah. Nah, ma khaliqun illallah, dia itu terletak setelah innama atau ma ya, khobar itu. Nah, ma khaliqun illallah, berarti khobarnya di sini apa? Khaliqun, dan mubtada'nya illallah. Nah, khaliqun berarti mahsurun atau yang dihasarkan, yang difokuskan, dan illallah mahsurun fihi, yang artinya makna dari khobar tersebut khaliq, yaitu bahwasanya pencipta itu terfokuskan hanya kepada Allah yang berstatus mubtada ya. Nah, di sini khobarnya khaliq. Nah, kita memfokuskan bahwasanya khaliq itu atau bahwasanya penciptaan itu terfokuskan hanya kepada Allah itu, dan dia ini berstatus atau terletak di mubtada awal jumlah. Ini wajib ya. Ma khaliqun illallah. Nah, tidak ada yang menciptakan melainkan Allah. Nah, berarti kita memfokuskan hanya Allah yang menciptakan, nggak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Berarti selain Allah tidak bisa menciptakan, ya. Nah, beda dengan perkataan kita ketika kita mendahulukan Allah sebagai mubtada'nya, sebagai khobarnya yang terletak di awal jumlah. Mallahu illa khaliq, maka artinya akan kacau, yaitu apa? Allah hanya menciptakan, atau Allah hanya memiliki sifat khaliq. Allah hanya memiliki sifat khaliq. Bayangkan, artinya akan kacau. Apakah Allah tidak mempunyai sifat lain? Padahal Allah itu Ghafur, ada sifat Ghafur, Rahim. Nah, tapi ketika kita mendahulukan Allah di sini yang terletak di awal jumlah, maka artinya akan kacau. Nah, kita sebutkan dulu sifatnya, baru siapa pemilik sifat itu, ya. Ma khaliqun illallah, tidak ada yang menciptakan melainkan Allah. Nah, kalau di sini tidak ada Allah melainkan pencipta, yang menciptakan. Hanya Allah pencipta,
Allah hanya menciptakan, artinya beda jauh maknanya. Nah, dan ini maknanya khotir, Allah hanya menciptakan. Allah mempunyai sifat yang lain ya. Nah, baik. Ilahuna, nah, ini ketika kita menggunakan bantuan innama dan ma ya, maka wajib kita mendahulukan khobar dan daripada mubtada. Nah, dari mana kita tahu mubtada dan mana yang mubtada, mana yang khobar? Hapus dulu innamanya, hapus dulu innama dan ma. Nah, berarti jumlahnya di sini setelah kita menghapus innama itu apa? Fil baiti aliyun. Nah, fil baiti aliyun, dan di sini khaliqun Allah. Khaliqun Allah. Kita balik dari Allahu khaliqun, Allah yang menciptakan. Ini setelah kita menghapus ma ya. Allahu khaliqun, Allah yang menciptakan. Ali di dalam rumah. Setelah kita memasukkan innama dan ma, maka kita balik dia fil baitnya yang terlebih dahulu, kemudian alinya. Di sini juga begitu, khaliqnya lebih dahulu, baru Allahnya. Yep. Wabihadza intaha mawdu'una wa syarhuna fi babi wujubi taqdimil khabar 'alal mubtada. Insyaallah khulasahnya pada pertemuan berikutnya ya, karena saya takut ini kepanjangan dan antunna butuh konsentrasi. Baik, insyaallah al-khulasah fil liqa'it tali فنختم هذا اللقاء بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.